Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Rizky Purba, NPM 1904-290442 di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini saya akan mempresentasikan tentang tanaman kacang kedelai. Kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalannya, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Dan kedelai ini pun merupakan nabati dan minyak nabati di dunia. Penghasilannya pun paling utama di dunia adalah seperti Amerika Serikat. Prospek tanaman kacang kedelai yang bertumbuh selama 15 tahun terakhir cukup tinggi, namun tidak mampu diimbangi oleh produksi dalam negeri sehingga harus dilakukan impor dalam jumlah yang cukup besar. Morfologi dalam tanaman kacang kedelai pun yaitu satu, akar kedelai memiliki ciri khas yang pada sistem perakarannya. Kedelai memiliki batang yang tidak berkayu, berjenis perdu, dan semak berbulu. 3. Daun tanaman kedelai pun memiliki dua bentuk daun, yaitu opal dan lancip. Bentuk daun pada tanaman kedelai dipengaruhi oleh faktor genetik. 4. Pembentuknya bunga juga dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan pada suhu tinggi dan kelembapan rendah, jumlah sinar matahari yang jauh pada ketiak tangkai daun sepertinya. 5. Buah dan biji polong kedelai pertama kali terbentuk sekitar 7 atau sampai 10 hari setelah munculnya bunga pertama. Syarat-syarat tumbuh kacang kedelai. Kacang kedelai ini menghendaki daerah dengan curah hujan minimum sekitar 800 mm pada masa pertumbuhan selama 3 atau 4 bulan. Sebenarnya tanaman ini resisten terhadap daerah yang agak kering kecuali selama pembungaan. Disertai penanaman kedelai ini di Indonesia, pada umumnya kondisi iklim yang paling cocok adalah daerah-daerah yang mempunyai suhu antara 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Kelembapan udara rata-rata 65%, penyinaran matahari 12 jam per hari atau minimum 10 jam per hari. Dan curah hujan paling optimum adalah 100 atau 200 mm per bulan. Kedelai tergolong tanaman harian pendek, yaitu tidak mampu berbunga bila panjang hari atau lamanya penyinaran, dan mempercepat pembungaan bila lama penyiraman kurang lebih 12 jam. Adapun penanaman kacang kedelai yaitu satu, persiapan lahan. Lahan untuk budidaya kedelai ini pun harus dibajak atau dicangkul agar tanah menjadi gembur, agar tanaman tidak tergenang pada musim hujan. Saluran air atau drainase dibuat setiap 5 atau 6 meter. Dengan kedalaman dan lebar disesuaikan dengan kondisi lahan, tanaman kedelai pada lahan yang tergenang akan tumbuh kerdil dan tidak mampu memproduksi dengan baik. Lalu ditaburkan pupuk dolomit jika pH tanah rendah, dan ditaburkan pupuk kandang atau kompos jika lahan kurang subur. 2. Persiapan benih. Agar mendapatkan hasil maksimal, sebaiknya benih yang digunakan adalah benih unggul bersertifikat. Ini sendiri, pilihlah benih dari tanaman yang sehat dan memiliki produktivitas tinggi. 4. Penanaman. Sebelum ditanam, sebaiknya benih diberi insektisida dan fungisida terlebih dahulu agar benih terhindar dari serangan hama dan jamur. Campurkan 10 gram insektisida dan 100 gram fungisida dengan 10 kilo benih. Insektisida yang digunakan adalah insektisida yang berbentuk tepung, misalnya Mipingo atau Planatis. 5. Adapun pemeliharaan dan perawatan tanaman kacang kedelai seperti pengairan, karena tanaman ini pun sangat membutuhkan air, yang pada awalnya membutuhkan vegetatif, yaitu umur 15 atau sampai 21 hari setelah tanam. Pada fase pembuangan yaitu umur 20 sampai 35 hari setelah tanaman, dan fase pengisian polong yaitu umur 55 atau
Adapun penyiangan, gulma atau rumput liar yang tumbuh di sekitaran tanaman kedelai perlu dilakukan penyiangan. Jika tidak, tanaman kedelai akan terganggu pertumbuhan karena terjadi persaingan dalam mendapatkan nutrisi. Dan adapun pemupukan susulan ini perlu dilakukan agar tanaman kedelai tidak kekurangan unsur haranya. Namun jika kondisi tanahnya sangat subur, pemupukan susulan tidak perlu dilakukan. Tabur urea pada fase pertumbuhan dan pada fase pembuangan sampai fase pembentukan biji atau polong yang diberikan pupuk yang mengandung unsur fosfor dan kalium, misalnya seperti TSP dan KCl.